bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titale dalam acara Covid Five. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sungguh luar biasa. Ketika kami menapaki hari-hari kehidupan kami sampai dengan saat ini. Biarlah saat ini dengan kerendahan hati kami memohon dan meminta. Kami melangkah dengan segala aktivitas tugas tanggung jawab kami. Kami minta hikmat Tuhan, roh Tuhan yang selalu memimpin mengarahkan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kami berkarya sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 37 yang berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pernah saya melihat ada sebuah postingan di Facebook, di sosial media. Dia bertuliskan begini, jangan bermental lemah. Bahkan saya tidak pernah lupa dengan status ataupun statement dengan judul jangan bermental lemah. Saya lupa siapa yang memostingkan itu. Tetapi apa yang saya mau katakan, yang muncul tidak lama setelah berita itu dia ada, status itu dia ada ketika rencana seorang pria ataupun laki-laki bunuh diri. Dan ini menjadi perbincangan di dunia maya. Kenapa dia bunuh diri? Karena cuman masalah sepele. Cuman gara-gara pacar memutusin. Sehingga dia lompat dari apartemen lantai atas. Jatuh ke bawah. Dan meninggal. Pria bermental lemah. Membaca itu, saya lantas berpikir. Bagaimana dengan mental saya? Apakah mental saya lebih kuat daripada pria tersebut? Ataukah terkadang juga lemah seperti dia? Ketika penulis kitab Roma mengingatkan bahwa umat Tuhan adalah umat yang lebih dari pemenang. Ungkapan itu bukanlah sindiran ataupun ungkapan sebuah hiperbola. Menjadi pemenang bicara soal mentalitas dalam diri. Tidak hanya terlontar dengan ucapan ataupun dengan kata-kata. Terlebih lagi menjadi lebih dari pemenang berarti tidak ada tempat bagi mentalitas yang lemah yang biasanya ditandai dengan sikap mudah menyerah ataupun putus asa, khawatir, bimbang dan sebagainya. Dan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Orang yang khawatir, orang yang lemah, orang yang bimbang dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam setiap pergumulan silih ganti. Sebagai manusia dia wajar. Tetapi apakah kita menjalani kehidupan kita dengan selalu bermental yang lemah? Penulis mengibaratkan kehidupan orang percaya yang ada di dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, hingga kelaparan dan ancaman nyawa yang bisa mengintai setiap orang. Namun orang yang bermental pemenang akan mampu menghadapi, melewati, dan menang. Karena apa? Campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini pun diajarkan dalam kehidupan kita. Sudah 3 bulan lebih kita ada dalam situasi kondisi yang seperti ini. Stay at home, mengikuti setiap protokol pemerintah. Kalaupun kita masuk dalam masa transisi menuju new normal, ada protokol-protokol pemerintah kesehatan yang tetap harus kita ikuti. Sebagai manusia, tetap tentu kita punya pikiran yang selalu berpikir, putus asa, bimbang dan sebagainya. Tetapi apa mau dikatakan lewat firman Tuhan ini? Jangan bermental lemah. Sesungguhnya dalam diri kita ada roh Tuhan yang tidak hanya memampukan kita menahan setiap gempuran masalah, tantangan dan kesulitan ataupun terpaan badai hidup.
Namun roh yang sama akan memampukan kita untuk menang atas semua hal tersebut. Karena itu ingatlah, mari jalani hidup kita dengan bersandar kepada kekuatan roh Tuhan, Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Niscaya kita tidak akan menjadi pribadi yang bermental lemah. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Saya punya pergumulan, saudara punya pergumulan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bermental baja, bermental kuat. Mungkin susah, tetapi harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan mampu menjawab semua pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tinggal tunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk menjadi pemenang dan pecundang tak bisa tinggal di dalam pribadi yang sama. Mental pemenang, saya ulang sekali lagi, mental pemenang dan pecundang tidak bisa tinggal dalam pribadi yang sama. Kalaupun saat ini ada uang di tangan saya 100 ribu, saya kasih saudara, saudara mau? Pasti jawabnya mau. Kalau misalnya uang ini saya udah kucek-kucek, saya sudah lipat-lipat, saya ludah, apakah saudara tetap mau? Saya yakin saudara tetap mau. Karena apa? Nilainya sama, 100 ribu. Sama pun dengan kehidupan kita. Mau orang benar, orang baik, mau orang berdosa, di mata Tuhan kita semua sama. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita pun memiliki mental yang sama. Mental yang lemah, rapuh, tetapi ada juga mental yang kuat. Karena itu, ketika siapa yang berpengharapan kepada Tuhan dengan mental yang baja, tetap Tuhan akan memberikan kekuatan selama-lamanya dalam setiap kehidupan dia. Tuhan memberkati.